Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada Zoom meeting kali ini. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta kepada kita selaku umatnya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Kimia Dasar 2 mengenai penerapan koloid pada lem kertas dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Cucu Zainab Subarkah MPD dan Ibu Sari MPD. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Dimulai dari Raina Helmalianti Putri dengan NIM 12120800103. Yang kedua, Rifa Aulia Rahmah dengan NIM 12120800104. Dan yang terakhir, saya sendiri, Rifa Hairunisa dengan NIM 12120800105. Untuk subbab yang akan dibahas, kali ini yang pertama rumusan masalah, lalu tujuan percobaan, yang ketiga landasan teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, variabel yang diteliti, hasil dan pembahasan, dokumentasi, dan kesimpulan. Next. Untuk pembahasan pertama dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Raina Helmalianti Putri. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi selanjutnya, yaitu rumusan masalahnya apa. Yang pertama, apa itu sistem koloid? Yang kedua, bagaimana penerapan koloid pada lem kertas? Yang ketiga, bagaimana lem kertas bisa disebut sebagai koloid? Boleh di next. Nah, tujuan percobaan pada praktikum kali ini, yang pertama mengetahui dan memahami sistem koloid, yang kedua mengidentifikasi penerapan sistem koloid pada lem kertas, dan yang ketiga membuktikan bahwa lem kertas termasuk ke dalam sistem koloid. Boleh di next. Adapun landasan teorinya, istilah koloid berasal dari bahasa Yunani yaitu kola yang berarti perekat, yang dikemukakan oleh Thomas Graham. Koloid tidak mampu melewati membran permeabel. Sistem koloid merupakan suatu bentuk campuran yang terletak antara larutan sejati dan suspensi kasar. Ukuran partikel larutan sejati adalah kurang dari 1 nm. Partikel koloid berukuran 1 nm sampai 1000 nm. Sedangkan suspensi kasar lebih dari 1000 nm. Selain itu, partikel larutan dan koloid tidak dapat dipisahkan secara fisik, sedangkan suspensi kasar dapat disaring. Adapun jenis-jenis dari koloid, yang pertama ada sol, atau bisa disebut juga dengan fase terdispersi padat. Yang kedua, emulsi atau fase terdispersi cair. Yang ketiga, buih atau fase terdispersi gas. Boleh di next. Nah, sol adalah partikel berukuran 0,001 sampai 0,114 m yang tidak dapat membentuk dispersi koloid dalam air, dan karena ukuran partikelnya, sol koloid ini cenderung tidak stabil. Gel merupakan sistem padatan yang bersifat elastis karena bentuknya suatu jalinan antara partikel-partikel koloid sol. Transformasi koloid sol menjadi gel apabila terjadi beberapa kondisi seperti perubahan suhu, perubahan agensia pembentukan gel, pengurangan jumlah gugus permukaan akibat perubahan derajat keasaman atau penambahan garam. Untuk membuat koloid dapat digunakan dua cara, yaitu kondensasi dan dispersi. Cara kondensasi adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel larutan sejati. Dengan kata lain, pembentukan agregat berukuran koloid dari partikel kecil seukuran molekul atau ion. Sedangkan cara dispersi adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel yang lebih besar. Adversif atau lem juga disebut perekat, merupakan suatu bahan yang digunakan untuk
menyatukan dua benda yang sejenis maupun yang tidak sejenis bersama dengan aksi permukaan, sehingga kedua benda tersebut bisa bertahan terhadap aksi pemisahan. Boleh di next? Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Reina. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rifa Aulia Rahma. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk alat dan bahan pada praktikum kali ini, yaitu untuk alatnya. Untuk alatnya sendiri, kita menggunakan satu buah mangkok, kemudian satu buah sendok, kemudian satu buah gelas, satu buah panci, dan satu buah kompor. Sedangkan untuk bahannya, kita menggunakan 3 sendok makan tepung kanji dan 200 ml air. Lalu untuk prosedur percobaan pada praktikum ini, yaitu langkah pertama yang dilakukan, kita masukkan sebanyak 3 sendok makan tepung kanji ke dalam mangkok. Setelah itu, ditambahkan air sebanyak 200 ml ke dalam mangkok yang berisi tepung kanji tersebut, lalu kita aduk hingga merata. Kemudian, panci disiapkan, serta tepung kanji yang telah dilarutkan dimasukkan pada panci. Lalu kita panaskan di atas kompor hingga tepung kanji yang telah dilarutkan menggumpal. Nah, ketika telah menggumpal, kita matikan kompor, lalu lem yang telah kita buat didiamkan selama beberapa menit, dan yang terakhir uji lem tersebut pada sebuah kertas. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rifa Aulia. Selanjutnya, materi mengenai variabel yang akan diteliti, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk variabel yang ditelitinya ada 2. Yang pertama, jenis koloid pada lem kertas. Yang kita teliti di sini adalah koloid atau jenis koloid pada lem kertas yang digunakan itu jenis koloid yang seperti apa. Lalu yang kedua, sifat koloid pada lem kertas. Jadi dengan menggunakan tepung aci atau tepung kanji, lalu dia bisa menjadi lem kertas, itu nanti sifatnya seperti apa. Boleh di next. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Sistem koloid ini merupakan suatu bentuk campuran yang keadaannya itu terletak antara larutan dan suspensi. Sistem koloid ini terdiri atas 2 fase, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi, dan dapat berupa zat padat, gas, maupun cair. Dalam pembuatan lem kertas ini terdapat sistem koloid dengan fase terdispersinya berupa zat padat, dan medium pendispersinya berupa zat cair yang disebut dengan sol. Adapun sol yang memadat atau setengah beku disebut dengan gel. Ketika dipanaskan, terdapat perubahan pada campuran tepung kanji dan air, yakni akan timbul gumpalan dari sol menjadi gel, dan apabila ditinjau dari terdispersinya, tepung kanji terdispersi dalam air. Oleh karena itu, lem kertas yang terbuat dari campuran tepung kanji dan air merupakan suatu koloid, di mana tepung kanji sebagai fase terdispersi atau padat, dan air sebagai medium pendispersi atau cair. Dan selanjutnya ada dokumentasi. Di sini bisa kita lihat dokumentasinya ketika memasukkan tepung kanji ke dalam mangkok, selanjutnya mencampurkan tepung kanji dengan air, lalu selanjutnya memasak tepung kanji dengan api sedang, lalu terjadi perubahan yang tadinya cair menjadi menggumpal, lalu setelah itu didiamkan selama beberapa menit, dan setelah itu kita bisa aplikasikan ke dalam kertas yang akan kita lem. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifa Aulia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan untuk praktikum kali ini. Yaitu yang pertama, koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Kemudian yang kedua, dalam pembuatan lem kertas terdapat sistem koloid dengan fase terdispersi padat dan media pendispersi cair yang disebut dengan sol. Dan yang terakhir yaitu lem kertas merupakan sistem koloid karena terdapat fase terdispersi padat, yaitu tepung kanji dan air sebagai media pendispersinya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
Mungkin sekian materi dari kami, kelompok 5. Selanjutnya, mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom chat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.